Perkenalkan, nama saya Marco Chandra Bangun ST. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi agenda bab 2 tentang komitmen mutu. Di dalam pembelajaran komitmen mutu, maka kita akan mempelajari tentang apa itu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Dari inovasi maka akan didapatkanlah mutu, yang berarti apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Edward Deming, nihil atau cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby, dan kesesuaian terhadap spesifikasi menurut Juran. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk layanan, metode kerja, dan sumber daya. Nilai-nilai dasar dalam orientasi mutu yaitu komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan kelanjutan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu tersebutlah yang menjadi manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management yang disingkat dengan TQM, yang terdiri atas 5 pilar, yaitu organisasi, pemimpin, komitmen, proses, dan produk. Total Quality Management dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, dan diklat. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian suatu produk atau jasa yaitu raw input, standard and controlling, work culture, innovation, dan market demand. Untuk menilai mutu daripada pelayanan, apakah komitmennya terjaga atau tidak, maka ada 10 ukuran dalam menentukan nilai dari mutu pelayanan. Yang pertama, tangible atau nyata dan berwujud, reliability atau keandalan, responsiveness atau cepat tanggap, competence atau kompetensi, access yaitu kemudahan, courtesy yaitu keramahan, communication atau komunikasi, credibility atau kepercayaan, security atau keamanan, understanding the customer atau pemahaman tentang pelanggan. Untuk perbaikan mutu yang sudah berkurang, maka bisa dilakukan dengan metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA, juga dengan diagram sebab dan akibat. Untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan landasan komitmen mutu serta komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja merupakan tanggung jawab semua pihak, dimulai dari basic unit level, functional level, strategic business unit level, dan corporate level. Untuk dapat berinovasi dan meningkatkan komitmen mutu, maka kita harus dapat berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu tidak terbatas. Dalam membangun komitmen mutu melalui inovasi, maka bisa dilakukan best practice inovasi dalam pelayanan. Inovasi, cara berinovasi yaitu dengan cara sintesis, duplikasi, dan penemuan. Kita selaku ASN atau PNS memiliki peran yang sangat penting dalam membangun inovasi pelayanan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu mengharapkan adanya perubahan. Perubahan yang diharapkan yaitu orientasi kepada peraturan yang selama ini terjadi menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja selama ini yang berprinsip asal bapak senang, rutinitas, dan asal-asalan, sekarang berubah menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sikap pasif yang selama ini terjadi diharapkan menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Cara kerja individualis dan egosentris ataupun bekerja secara sendiri-sendiri
dan berorientasi melayani pimpinan berubah menjadi cara kerja tim atau secara kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Berikut adalah nilai-nilai komitmen mutu yang dapat saya implementasikan di dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan sehari-hari. Efektif dan responsif untuk mencapai target kerja dan membantu daripada perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaannya, maka kita melakukan jemput bola dengan langsung turun ke desa. Untuk nilai peningkatan mutu, kita melakukan sosialisasi dan rapat-rapat dengan para perangkat desa untuk memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai tugas-tugas agar mereka dapat mengerjakannya di desa masing-masing. Untuk nilai adaptif, kita melakukan monitoring ke lapangan untuk memeriksa dan memantau proses-proses pembangunan yang ada sehingga terjadi efisien akan penggunaan sumber daya yang dikucurkan untuk proses pembangunan tersebut sehingga tercapai target dan kualitas mutu yang diharapkan. Aplikasi dalam nilai perbaikan berkelanjutan, kita melakukan penjadwalan agar setiap desa dan pembangunan yang ada turut diperiksa walaupun lokasi yang sulit dijangkau tetap kita lakukan pemeriksaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.